Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 379. Chen Dahui berbisik kepada Dong Suebing. Orang ini adalah instruktur Zhang dari sekolah Sui Yuan Taekwondo. Dia adalah sabuk hitam dan pertama. Kebanyakan sekolah taekwondo mempunyai instruktur sabuk hitam dan keempat atau kelima. Namun mereka tidak akan ada setiap hari. Instruktur Zhang ini seharusnya menjadi orang paling terampil di sekolah saat ini. Dong Suebing mengangguk dan melihat pria itu. Pria tua, apakah kamu yang meminta murid-muridmu untuk menyerang Tiongkok? Instruktur Zhang melihat murid-muridnya dipukuli dan sangat marah. Asal sekolah. Lian terus menerjemahkan untuk Dong Suebing. Dong Suebing tertawa. Saya tidak berasal dari sekolah manapun atau pernah belajar seni bela diri apapun. Saya hanya seorang turis Tiongkok yang ingin memberi pelajaran kepada praktisi taekwondo Korea. Instruktur Zhang tertawa bercanda. Beri kami pelajaran. Anda? Ya, aku. Dong Suebing melanjutkan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah atas apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dong Suebing tidak meremehkan taekwondo. Tapi dia juga tidak terlalu memikirkan mereka. Setiap praktisi seni bela diri pasti tahu bahwa gerakan taekwondo lebih ditujukan untuk pertunjukan dan memiliki banyak kelemahan dalam pertarungan sesungguhnya. Alasan mengapa taekwondo mendapatkan popularitas adalah karena model operasi mereka dan tidak ada hubungannya dengan keterampilan bertarung mereka yang sebenarnya. Jika kejadian ini terjadi di Tiongkok pada para ahli wushu tersebut, Dong Suebing tidak akan berani menantang mereka seperti ini. Ini karena meskipun dia memiliki back, dia hanya bisa bermain imbang dengan ahli wushu, dan dia akan menjadi sasaran empuk ketika backnya habis. Tapi taekwondo berbeda. Taekwondo terutama digunakan untuk pertunjukan, dan Dong Suebing yakin akan menang bahkan saat menghadapi sabuk hitam. Dia telah mengumpulkan back hampir 20 menit dalam beberapa hari terakhir dan lebih dari cukup untuk menghadapi serangan lawan-lawannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menentukan arah serangan dan mencari kelemahan mereka. Tentu saja, Dong Suebing tidak tahu apa hasilnya sampai pertarungan dimulai. Instruktur Zhang mengusir peserta pelatihannya dan berjalan ke tengah aula pelatihan. Dong Suebing juga siap, dan dia memberi isyarat agar instruktur Zhang memulai. Tantangannya dimulai. Siswa sekolah Sui Yuan Taekwondo percaya diri pada instruktur Zhang dan mulai bersorak. Bertarung. Pukul dia sampai mati. Lian, Chen Dahui, dan pelajar Tiongkok lainnya juga bersorak untuk Dong Suebing. Instruktur Zhang mulai bergerak. Tendangan lompat balik, tendangan ganda, dan dilanjutkan dengan tendangan memutar. Ini adalah serangkaian gerakan yang luar biasa. Dong Suebing mundur 3 langkah untuk menghindari tendangan tersebut. Instruktur Zhang mendesak ke depan dan tidak memberi waktu kepada Dong Suebing untuk beristirahat. Ia melancarkan serangkaian tendangan seperti tendangan 3 kali ke depan, 3 kali tendangan samping, dilanjutkan dengan tendangan berputar, dan diakhiri dengan tendangan angin puyuh. Setiap tendangan sangat kuat, dan Dong Suebing dapat merasakan angin dari tendangan tersebut. Dong Suebing hanya bisa mundur, melangkah ke samping, dan menggerakkan tubuhnya untuk menghindari tendangan. Para peserta pelatihan Korea tertawa ketika mereka melihat Dong Suebing tidak dapat membalas pukulan apapun. Lian bertanya dengan gugup, bisakah kakak Dong menang? Lawannya adalah pemegang sabuk hitam. Jawab Chen Dahui, tidak mengherankan jika dia kalah. Instruktur Zhang mendapatkan momentum dan melanjutkan dengan serangkaian tendangan setelah mengambil nafas. Tendangannya sangat kuat, dan Dong Suebing mungkin mengalami patah tulang jika dipukul. Dong Suebing terus mundur. Dia mungkin terlihat kalah, tapi dia menghindari tendangannya dengan tenang. Setelah instruktur Zhang menyelesaikan rangkaian tendangannya, dan Dong Suebing menghindari semuanya, Dong Suebing menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hei, apakah ini yang dimaksud dengan taekwondo? Saya masih menunggu Anda menunjukkan kepada saya beberapa gerakan yang ampuh. Apakah kamu tidak malu dengan dirimu sendiri? Lian menerjemahkan kata demi kata. Para peserta pelatihan sangat marah. Instruktur Zhang mengerutkan kening dan tahu dia telah bertemu dengan seorang ahli. Serangkaian serangannya cepat dan tanpa henti, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian lawannya. Meskipun ia tampak menang, serangannya menyebabkan dia kehilangan staminanya. Apakah ini giliranku?
Dong Suebing menyipitkan matanya dan bergerak. Instruktur Zhang memandang Dong Suebing dan menarik napas dalam-dalam, sebelum bergegas maju dengan seorang sahabat karib. Kali ini, Dong Suebing tidak mengelak. Dia pada dasarnya menahan semua gerakan lawannya dan bentuk serangan utama taekwondo. Dia dengan akurat memegang kaki instruktur Zhang di bawah lengannya. Instruktur Zhang tahu ini tidak berjalan baik. Dia mencoba menggunakan kakinya yang lain untuk menendang Dong Suebing, tetapi Dong Suebing tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Dong Suebing maju selangkah dan menanduknya. Bam! Dahi Dong Suebing mendarat di pangkal hidung instruktur Zhang. Instruktur Zhang menutup hidungnya dan berteriak kesakitan. Dong Suebing melanjutkan dengan tendangan ke perut bagian bawah instruktur Zhang, menyebabkan dia terbang mundur lebih dari 1 meter. Bam! Instruktur Zhang mendarat di lantai. Dia mencoba bangun, tetapi rasa sakit di perutnya mencegahnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa meringkuk kesakitan di lantai. Aula pelatihan menjadi sunyi. Banyak orang tidak dapat menerima kenyataan bahwa instruktur Zhang telah kalah. 1 detik 2 detik bagus. Sempurna. Kami menang. Brengsek. Kami benar-benar menang. Lian, Chen Dahui, dan mahasiswa Tiongkok mulai bersorak. Para peserta pelatihan dari sekolah taekwondo Suiyuan hanya bisa menahan amarah mereka dan tetap diam. Instruktur Zhang menatap Dong Suebing dengan marah. Kau menandukku. Ini melanggar aturan. Dong Suebing tertawa dingin. Melanggar aturan, kepalamu. Apakah kamu mengerti apa yang dimaksud dengan menantang sekolahmu? Ah, ini pertarungan dan bukan kompetisi taekwondomu. Oh, apa kamu mengharapkan aku menggunakan jurus taekwondo untuk melawanmu? Apa menurutmu aku tidak ada hubungannya? Melawan aturan. Saat kalian semua menyerang orang Tionghoa di jalanan, menghancurkan restoran Tiongkok, menyerang warga sipil tak bersenjata, apakah kalian memikirkan aturannya? Lian meraung. Itu benar, Saudara Dong. Kamu benar. Chen Dahui mengambil alih pekerjaan Lian dan menerjemahkan apa yang dikatakan Dong Suebing kepada mereka. Dong Suebing berjalan maju dan menunjuk ke wajah instruktur Zhang. Kalian semua hanya tahu cara memukuli warga sipil yang tidak bersalah. Bukankah kalian semua mengira kalian semua hebat? Datang dan lawan aku. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajuku, dan kamu berani membuat keingintahuan. Kalian semua hanya tahu cara menindas yang lemah. Saya tidak tahu berapa banyak siswa Anda yang terlibat dalam penyerangan di luar, atau apakah Anda ikut serta. Tapi aku memperingatkanmu sekarang. Jika ada siswa sekolah taekwondo Anda yang berani menghina orang Tiongkok lagi, saya akan datang dan menantang sekolah Anda lagi. Saya akan merusak reputasi sekolah Anda dan memastikan Anda semua tidak akan memiliki satu siswa pun. Apakah kamu mengerti? Anda sebaiknya mengontrol murid-murid Anda. Dong Suebing berdiri dan melihat ke arah peserta pelatihan Korea. Dengarkan, jangan berpikir kami orang Tiongkok lemah. Di luar sekolah taekwondo Suiyuan, seru Chen Dahui penuh semangat. Kami akhirnya berhasil membalas mereka. Saudara Dong, seni bela diri apa yang kamu gunakan? Itu terlalu kuat. Hahaha, akhirnya kita membalas dendam. Semua orang bersemangat. Dong Suebing mengenakan mantelnya. Kamu menyebut ini balas dendam. Ini baru sekolah pertama. Ayo istirahat dulu sebelum berangkat ke sekolah berikutnya. Lian berhenti sejenak. Sekolah berikutnya. Apakah kamu masih akan menantang sekolah? Semua orang tercengang dengan apa yang dikatakan Dong Suebing. Jawab Dong Suebing, tentu saja. Bagaimana saya bisa melampiaskan kemarahan saya jika saya tidak menghancurkan 5 atau 6 sekolah? Bukankah kalian semua mengkonsolidasikan sekolah taekwondo yang telah menyerang Tiongkok? Saya tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Karena Dong Suebing memutuskan untuk melawan sekolah taekwondo Seoul, dia akan berusaha sekuat tenaga. Sore, jam 3 sore. Di luar sekolah Tianma Taekwondo. Dong Suebing menyipitkan matanya saat dia melihat papan nama sekolah di seberang jalan. Ini adalah target kedua hari ini. Semuanya dimulai dari sekolah taekwondo Tianma ini. Jika siswanya tidak melukai siswa Tiongkok secara serius, maka instrukturnya tidak memihak siswa Korea. Mereka telah mengganti biaya pengobatan sebelumnya, kejadian ini tidak akan meningkat sejauh ini. Itu sebabnya Dong Suebing tidak akan melepaskan tempat ini. Saudara Dong, apakah kita akan masuk? Lian bertanya. Chen Dahui menambahkan, kenapa kamu tidak istirahat sebentar lagi? Staminamu saya sudah cukup istirahat.
Dong Suebing meluruskan kerah bajunya. Ayo pergi. Setelah melihat Dong Suebing memukuli instruktur Zhang di sekolah Taekwondo Suiyuan, Chen Dahui, Lian, dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka mengikuti Dong Suebing ke seberang jalan. Tiba-tiba, dua mobil berhenti di pinggir jalan. Beberapa laporan muncul dengan pena perekam dan kamera. Ketika mereka melihat Dong Suebing dan yang lainnya, mereka bergegas mendekat. Dong Suebing tidak mengerti bahasa Korea tetapi mengetahui berita tentang tantangannya di sekolah Taekwondo Suiyuan telah menyebar. Itu sebabnya para wartawan datang untuk mewawancarai mereka. Namun, Dong Suebing tidak mau diwawancarai. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin pemerintahan, dan ada beberapa hal yang tidak boleh dia katakan. Dong Suebing melihat para reporter dan dengan cepat menyeret Lian, Chen Dahui, dan yang lainnya ke sekolah Tianma Taekwondo. Beberapa staf sedang mengobrol di lantai pertama ketika mereka melihat sekelompok orang memasuki sekolah. Dong Suebing melihat mereka. Apa yang kamu lihat? Saya di sini untuk menantang sekolah. Beberapa staf tercengang dan saling memandang. Tiba-tiba, pintu sekolah terbuka lagi, dan sekelompok orang menyerbu masuk. Lian, Dahui, kita di sini. Hahaha, apakah kita benar-benar akan menantang sekolah? Orang-orang yang masuk semuanya adalah pelajar Tionghoa dan berbicara dalam bahasa Mandarin. Saya mendengar sekolah Suiyuan Taekwondo kalah. Hahaha, kerja bagus. Siapakah saudara Dong? Di mana dia? Semua siswa sangat bersemangat. Lian dengan cepat memperkenalkan Dong Suebing kepada para siswa. Mereka semua adalah mahasiswa luar negeri yang belajar di beberapa universitas Korea. Lian dan Chen Dahui khawatir mereka akan disergap oleh siswa sekolah Tianma Taekwondo dan memanggil teman mereka untuk mendukung mereka. Namun, mereka hanya mengenal 15 orang dan tidak mengenal 20 hingga 30 orang sisanya. Mereka juga tidak tahu siapa yang menelepon mereka. Mereka ada yang berstatus pelajar, ada pula yang bekerja dewasa, dan ada pula yang merupakan wisatawan asal Tiongkok. Setelah bertanya kepada mereka mengetahui bahwa mereka mengetahui tantangan di sekolah Taekwondo Seoul dari mulut ke mulut. Setelah Lian menelepon temannya, para pelajar Tionghoa itu menelepon semua orang Tionghoa yang mereka kenal. Dengan adanya supporter, mereka menjadi kelompok besar. Staf sekolah Taekwondo Tianma melihat mereka dan segera menutup pintu untuk menghentikan masuknya wartawan, sebelum memberitahu instruktur dan penanggung jawab. Dong Suebing berjalan di depan ruang pelatihan. Ruang pelatihan berukuran sekitar 100 meter persegi, dan banyak siswa Korea yang duduk rapi dalam barisan. Kebanyakan dari mereka adalah sabuk biru dan hijau. Di barisan depan, Dong Suebing melihat Kim Hee-jin, Han Sang-yu, dan Park Eun-ji. Dua instruktur sabuk hitam duduk di samping mereka. Dong Suebing melihat mereka. 3 sabuk hitam. Park Eun-ji adalah kepala instruktur sekolah Tianma Taekwondo dan juga penanggung jawab keseluruhan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yang mengalahkan sekolah Taekwondo Suiyuan? Lian menerjemahkan dengan lembut untuk Dong Suebing. Dong Suebing tertawa. Sekolah Tianma Taekwondo juga akan kalah dariku. Anak muda, jangan terlalu percaya diri. Park Eun-ji tertawa. Jangan berpikir kamu adalah yang terhebat setelah mempelajari beberapa gerakan. Dong Suebing tersenyum. Pria tua, aku seharusnya mengajarimu ini, tapi kamu mengatakannya untukku. Para pelajar Korea mulai memarahi. Itu hanyalah Raja Cina sialan lainnya. Apa gunanya menjadi sombong? Apakah instruktur sekolah Taekwondo Suiyuan tidak ada hari ini? Jika tidak, bagaimana Anda bisa menantang mereka? Pulanglah dan latihlah selama 100 tahun lagi. Dasar bocah nakal. Para pelajar Tiongkok mendengar hinaan tersebut dan mulai memarahi mereka kembali. Tiba-tiba menjadi tegang. Dong Suebing melepas mantelnya dan melemparkannya ke tanah di sampingnya. Ayo mulai. Park Eun-ji melihat ke arah Dong Suebing. Hee-jin, pergi dan uji dia. Ya. Kim Hee-jin melangkah maju dan mulai menghangatkan anggota tubuhnya dengan senyuman dingin. Dong Suebing melihat sabuk biru di pinggangnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu pihak lain telah mengirimkan sabuk biru ini untuk menguji kemampuannya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia ingin memukuli Kim Hee-jin karena mengejek saudari Yu dan memukuli siswa Tiongkok. Dong Suebing melangkah maju dan menggoyangkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Pemanasannya sudah selesai. Saudara Dong, lakukan yang terbaik. Tunjukkan pada mereka keadaan sebenarnya.
Tantangannya dimulai. Kim Hee-jin mengepalkan tinjunya dengan percaya diri dan mulai mendekati Dong Suebing secara perlahan dengan gerak kaki dasar taekwondo. Dong Suebing bahkan tidak bergerak dan berdiri di sana dengan tangan di sisinya, menatap lawannya. Sikap Dong Suebing penuh dengan kelemahan, dan dibandingkan dengan gerak kaki Kim Hee-jin, dia terlihat seperti seorang pemula. Namun, Dong Suebing tidak melakukan ini dengan sengaja. Dia belum mempelajari seni bela diri apapun dan tidak tahu tentang jurus bertarung. Hek! Sambil berteriak, Kim Hee-jin mengambil langkah pertama. Kim Hee-jin mengambil langkah besar ke depan dan melepaskan serangkaian tendangan. Tendangan pertama adalah gerakan palsu, dan tendangan kedua adalah pukulan mematikan yang sebenarnya. Tapi Dong Suebing bahkan tidak menggerakkan kakinya atau mencoba menghindar. Kim Hee-jin mengeluarkan "huff" dan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam tendangan ini. Kami menang. Inilah yang pertama kali terlintas di benak para pelajar Korea itu. Selama pertarungan atau kompetisi sesungguhnya, satu-satunya cara untuk menghadapi tendangan sekuat itu adalah dengan mundur atau menghindar. Sangat sedikit orang yang mencoba memblokirnya, karena akan ada serangan lanjutan setelah tendangan ini. Pilihan terbaik adalah menghindar. Tapi Dong Suebing tidak mengelak. Sebaliknya, dia meninju ke samping. Bam! Tinju dan kakinya bentrok. Kekuatan lengan tidak sebanding dengan kekuatan kaki, dan Kim Hee-jin telah berlatih taekwondo selama 3 hingga 4 tahun. Sebagian besar latihannya berfokus pada kakinya, dan tidak mudah bagi Dong Suebing untuk memblokir tendangan ini. Bahkan jika Dong Suebing bisa memblokirnya, akan ada tendangan ketiga, yang lebih sulit dia hindari. Jarak antara keduanya sekarang sekitar 1 meter. Namun yang mengejutkan semua orang, ketika tangan dan kaki bersentuhan, seseorang berteriak kesakitan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.